Hal yang paling sulit itu adalah waktu. Waktu yang paling sulit. Ketika kita mau belajar, itu pekerjaan kita di kantor yang mengharuskan kita harus memilih latihan, apa memilih pekerjaan di kantor. Nah, ya saya putuskan pekerjaan di kantor. Nah, seperti itu ya. Itu yang paling sulit adalah waktu, membagi waktu itu. Titiang mewaste ide bagus gede karang yuda weke saking geria batan bunut si bang kaje. Pekerjaan Titiang sehari-hari adalah pegawai bank BRI ring Denpasar. Titiang sejak kecil sudah berkeinginan untuk menjadi dalang, karena sering diajak oleh orang tua setiap ada pertunjukan wayang waktu TK, SD,
Dimanapun itu orang tua selalu mengajak Nitiang ke pertunjukan wayang. Dari sana saya berpikir, "Wih, kenapa orang itu hebat sekali memainkan itu wayang itu." Gitu. Nah dari sanalah, dari pertunjukan-pertunjukan itu muncullah niat. Suatu saat nanti semoga saya bisa menjadi dalang. Ya cita-cita dari kecil lah, karena sering diajak. Gitu. Pernah terbesit dalam benaknya Tiang ketika SMA muncul lagi ini niat saya untuk fokus untuk menjadi dalang. Nah, karena terbentur daripada orang tua pada waktu itu ekonomi dan tidak banyak kenal, walaupun dia mempunyai seorang paman, ide bagus gede mambal, saya ide itu wayang dalang terkemuka pada zamannya. Merasa malu, sangat malu gitu. Karena kalau belajar tuh pasti membutuhkan materi, kan begitu. Karena orang tua yang ya mempunyai ekonomi yang minim, akhirnya niat saya tuh terpendam. Ya nonton begitulah ceritanya itu. Nah, ketika saya sudah bekerja di Bank BRI, Bank Rakyat Indonesia, ketika itu bulan Agustus 2021, saya kena COVID-19. Itu sakitnya luar biasa itu. Itu hampir ya boleh dibilang itu napas di kerongkongan. Nah pada saat itu saya tuh terdiam, termenung. Umur sudah 40, tidak bisa yang saya perbuat. Apa yang nanti saya bisa persembahkan, terutama untuk diri, untuk masyarakat. Ketika saya sakit itu terbenak, rasanya saya punya passion, saya mungkin rasanya jadi dalang gitu. Nah, saat saya sakit itu, kapanpun saya itu sembuh, saya akan memfokuskan niat saya untuk menjadi dalang gitu. Nah, akhirnya saya sembuh. Saat saya sembuh, saya teleponlah paman. Di Bagus Haji Mamal, dalang. Saya telepon, dan itu saya ingin menjadi dalang. Beliau pada waktu itu tertawa. Beliau bilang, "Kan kena wak nih." Gitu beliau bilang. Akhirnya dengan saya dibilang guyon, kayaknya tidak mungkin Anda itu berprofesi sebagai pegawai bank dengan waktu yang begitu sangat, mobilitasnya sangat tinggi. Tidak mungkin gitu, mungkin kapan Anda bisa latihan? Anda aja pulang itu jam 10 malam gitu ya. Nah, tetapi dengan niat, keinginan dan keberanian saya itu tidak mengalahkan apa yang saya inginkan. Nah, seiring waktu sudah fokus niat saya, langsung saya menghadap beliau atau Bagus Haji Mamal, bilang saya memang serius ingin jadi dalang. Beliau menerimanya. Kalau begitu saya disupport. Ya Gus kan mempunyai ya tahulah Haji apa itu namanya dari segi vokal, bahasa kayak seperti itu. Haji tahu Gus tuh punya talenta seperti itu. Nah dengan beliau membilang seperti itu, niat dan keingin saya tuh semakin membara dengan support beliau. Kalau tidak beliau yang mensupport pada waktu itu, beliau tidak mau, mungkin aja saya itu tidak akan seperti ini, menjadi seorang dalang. Akhirnya beliau melatih saya dengan kesabaran, dari megang wayang, dari ngeletakin gedog gitu, karena semua unsur ini adalah ikut bermain semuanya, suara, tangan, apa yang kita ingin bicarakan, semuanya itu. Karena dalang itu adalah pereragan Sang Hyang Widi, dibilang siwa pada waktu kita memainkan wayang itu. Kita bisa
ngemati yang bisa, ngidup yang bisa, itulah Swadharmaning pedalangan seperti itu. Hal yang paling sulit itu adalah waktu. Waktu yang paling sulit. Ketika kita mau belajar, itu pekerjaan kita di kantor yang mengharuskan kita harus memilih latihan, apa memilih pekerjaan di kantor. Nah, ya saya putuskan pekerjaan di kantor. Nah, seperti itu ya. Itu yang paling sulit adalah waktu, membagi waktu itu. Kalau target itu sebenarnya konsepnya kalau dalam seni itu adalah ngayah, konsep ngayah gitu. Itu target. Kenapa? Karena saya itu terbentur dengan waktu. Itu ngayah sudah jarang. Mungkin dengan cara seperti inilah saya akan ngayah nantinya. Ya di desa kalau ada yang membutuhkan ya untuk wali seperti itu, mungkin seperti itu ya ke depannya itu. Pesan saya untuk generasi muda itu jangan pernah berhenti untuk belajar. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Terus mengisi diri. Karena apa? Karena ini adalah kita memberikan tutur itu untuk generasi muda, memberikan petuah-petuah, sehingga apa yang harus dilakukan, apa yang harus tidak dilakukan sebagai generasi muda itu. Ini kan warisan leluhur, harus diteruskan biar ndak surut. Nanti kalau tidak ada kita yang meneruskan seni seperti ini yang sangat unik seperti ini, siapa lagi yang akan meneruskan seperti ini?